Kalau kita lihat itu tahun 2025 itu mereka yang ngerti tentang angka. 2000 kan 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 5 jadinya 9. 9. Oh ya, 9. Oke, 9 juga ada. Angka dewa tuh nama sangon. Merinding langsung dia udah. Ini memang satu itu bisa membawa keterpurukan. Oke. 2 bisa membawa kesejahteraan. Nah, Ki gimana nih Ki? Angka 9 itu beberapa ahli mengatakan sebagai orang Bali jangan pernah berharap menjadi orang kaya. Karena orang Bali tidak ditakdirkan menjadi kaya, tetapi orang Bali ditakdirkan untuk Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ampura nih gimana? Lama nggak jumpa nih. Uya pilkada. Ya. Ya banyak yang nanya kapan nih Pak Kadek lagi podcast. Tunggu dulu masih ada pilkada. Pilkada dan pilkab. Tuh, yang pengen bahas di awal 2025 nih gimana? Nah, ini kan masih awal lah. Yeah. Niki banyak yang bilang ke depan banyak berita-berita menakutkan lah. Satu masalah macet, Bali tambah macet. Macet ya tapi ekonomi lesu kan. Kemudian masalah liuk jadi korban judi online, bunuh diri, bangkrut dan lain-lain. Betul. Kemudian manusia akan digantikan oleh AI atau pekerja-pekerja akan digantikan oleh robot kan padenan. Gimana nih kira-kira cara hidup di 2025 nih pada ya dengan segala problematika nih kira-kira ya? Betul sekali Win, betul sekali. Kalau kita lihat itu tahun 2025 itu mereka yang ngerti tentang angka. 2000 kan 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 5 jadinya 9. Ntar dulu. 20 25 tambah 0 itu 20 25 kalau dijumlahkan itu kalau dijumlahkan 9. Oh ya 9. Oke 9 juga ada. Angka dewa tuh nama sangon. Merinding langsung dia udah. Ini memang satu itu bisa membawa keterpurukan. Oke. 2 bisa membawa kesejahteraan. Nah, Ki gimana nih Ki? Angka 9 itu beberapa ahli mengatakan bahwa angka 9 itu adalah angka tertinggi. Itu simbol dari pemimpin. Siapa saja yang bisa memimpin di tahun 2025 ini, dialah yang akan menang dalam 1 tahun ini. Memimpin siapa? Memimpin siapa? Nah itu pada. Pertama memimpin diri. Ya. Di diri itu ada tubuh, ada pikiran, ada hati, ada jiwa. Nah, keempat inilah yang harus kita pimpin dulu. Tubuh kita. Orang yang bisa memimpin tubuh adalah dia yang bisa memenuhi segala kebutuhan tubuh. Dan dia yang bisa mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh tubuh itu. Mendengarkan apa yang diminta oleh tubuh. Melihat tanda-tanda melalui apa ya Pak? Mendengarkan omongan karena tubuh setiap saat ngomong dia. Dengan cara dari pagi jam 9 jam 10 pasti ngomong perut. Pertanda lapar. Kreo lapar. Aku lapar. Makanlah. Karena coba kita lihat di tahun sebelumnya Win. Bisa saja kita sudah lapar, mungkin Win podcast, tunda makan. Begitu ada tamu lagi, tunda lagi makan. Di tahun 2025 tidak boleh. Begitu lapar, harus makan. Oh itu bedanya dengan tahun sebelumnya?
harus pimpin ini. Karena kalau tidak gitu ambruk tubuh kita, Win. Oke. Karena ini di 2025 ini zaman peralihan. Gitu. Siapa saja yang bisa, ya itulah pertama tubuh. Ya. Makan ketika lapar, ketika haus segera minum. Karena sedikit saja aktivitas kita sudah keringatan sekarang. Betul. Kan sudah rasakan kan? Walaupun hujan, sedikit bergerak panas harus diimbangi dengan minum. Ada keringat yang keluar, ada air yang masuk. Bahkan di rumah Tiang sekarang pakai AC lagi, Pak. Betul. Kalau dulu di Tegalang nggak ada AC. Dingin. Aduh, yang aneh ya nih. Bahkan ke Bedugul kita sekarang panas, Win. Ini. Gitu. Ya. Nah, setelah itu kerja itu kita harus tahu jam. Berapa jam kerja, setelah itu harus ada istirahat. Ketika merasa capek, segera istirahat. Karena kalau tidak begitu, banyak yang mati mendadak, Win. Ya, benar. Misalnya olahraga lebih, bisa jantung berhenti berdetak. Itu hati-hati para olahragawan atau yang orang-orang yang bahkan olahraga yang berlebih pun bisa gini ya, Pak. Bisa, Win. Bisa, Win. Kemudian yang terakhir, ketika ngantuk, ya normalnya manusia jam 10, jam 11 sudah ngantuk. Ya. Tetapi mereka tidurnya jam 1, jam 2 itu jangan. Bahkan dia jam 4. Jam 4, jam 5 nih, ngapain parah nih, Pak. Aduh. Karena itu istirahat sebaiknya sebelum jam 11, Win. Nah, karena di jam 12 itu kalau kita tidur itu ada cas alami kepada tubuh kita. Di jam 00 itu ada cas alami dari alam semesta. Gitu. Maka istirahat penting, Win. Baik, bagaimanapun pekerjaanmu dan lain-lain, kan sekarang alasan pekerjaan dianggap jangan. Karena kerja gitu. Ya, memang dia bekerja itu cari duit. Dan karena dia sibuk kerja, uangnya terkumpul. Nanti sakit uang untuk sakit. Nah, itulah. Ini banyak sekali orang seperti itu. Banyak sekali dia punya orang mencari uang mengorbankan kesehatan gitu ya. Setelah banyak uang, makan gini tidak boleh, makan gitu tidak boleh. Jangan makan udang. Jangan makan telur semuanya, jangan. Itu berarti lebih jelek dari orang miskin jadinya. Ya, itu untuk memimpin tubuh seperti itu. Kemudian memimpin pikiran. Nah, ini penting ini juga. Pikiran kita kan liar sekali, Win. Betul. Apalagi zaman sekarang ini kan jangan medsos. Dengan keadaan seperti ini, bagaimana nanti? Nah, itu kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, ketakutan. Nah, itu penyebab orang-orang sulit tidur sekarang. Nah, ini. Cemas itu, betul. Dan juga ke belakang menyalahkan istri, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Ini tolong dikurangi. Hiduplah dalam jangka yang terbatas. Pimpin pikiran, jangan terlalu jauh. Ya berpikir 1 minggu lah. 1 minggu ke boleh belakang, next teman 1 minggu lah dulu. Harus. Sukses 1 minggu, 1 minggu lagi. Jangan pikir yang 10 tahun lagi. Jangan, hati-hati. Karena otak kita tidak kuat, Win. Ya. Sedikit saja kita berpikir negatif ke masa depan, lemes, Win. Lemes. Gitu. Tiang kadang-kadang gaya kene kita yang suka panak. Gitu pikir. Boleh dia kata Pak? Bisa. Udah berpikir. Boleh berpikir kata Pak? Salah pikir. Oh, salah. Jadi YouTuber kita kan langsung panak gitu pikir. Justru lebih bisa. Coba Pak Dek, berapa ngasuh panak? Sing merasun lang pipis. Oh gitu. Nah, begitu butuh man. Sing perlu munuang pipis kalau ngasuh kolang panak, do. Nah, kan banyak yang begitu pada. Kita harus kerja nabung nih, nanti kalau anak sekolah biar ada gini gitu. Itu pemikiran salah. Salah sebenarnya itu. Oh gitu. Karena sebenarnya masalah anak jangan perlu dikhawatirkan, Win. Nanti tiba-tiba orang males sing perlu nabung kan ini pada kadek orang. Betul. Memang gitu. Pak Dek ngantian sing ngabuk pipis. Gitu. Pak Dek kan bukan orang kaya, orang biasa kan, Win. Jak mah jalan.
kene untungnya rago di alam Bali nih. Secara tidak sadar kita nak dibantu oleh alam semesta ini, Win. Coba Win, pidan khawatir kengken yo kalau panah kengken patut lu bulan yo. Patut menjalan yo, patut ngomong yo. Dato kepikir nak bukan ragong lah urusan. Yen panah lekat dia nak bang abo pipes, Win. Nah, Tuhan kan menitipkan si Win ya. Ngena aja Win ngai gitu. Tapi relin kepada waktu zaman-zaman waktu kita kesini tiba-tiba kayaknya hasil itu berat gitu. Dan kan masih bisa jalan. Saya komunikasi aja orang ukuran yang dulu waktu kamu hamil kok penghasilanku naik gimana itu mah? Oh iya rezeki anak ya, itu real itu padanya. Lewat tangannya. Okay. Maka itu kan katanya tuh anak itu kan titipan Tuhan. Itu. Nyen bogen 20 tahun jak lebang ya urus ya ben Win. Nak tugas segala muntah kan 20 tahun ngurus mendidik anak, setelah itu lepaskan. Itu biarkan dia bebas, dia sudah punya gini sudah punya alat untuk menentukan masa depannya. Kan bang lautak panaknya kan. Tubuhnya lengkap. Nanti patut masuk. Maya, kau najak Maya, kita udah pikir apa? Begitu ya Maya pasti mengelapis. Ya. Insting lapis orin pada. Ada bos nih di New Kuning, tenang aja kita. Sudah pada banget nih. Anak saya ini lagi butuh duit kita dicada. Dan orin san kurang Win. Nak luluh tu nak lion berpikir joh-joh ya. Doba kita. Jakal ngidang kita angin ya. Gitu. Makanya sering sekali ke kepala tiba-tiba kamu mikir apa sih, nggak ada kita bilang. Makanya ya nagong lakuran tuh Win man pes udah man pes 15 ya bang ya 7 bisi kan ya. Pang luang jeneng ya. Uang suami adalah uang istri, tapi uang istri bukan uang suami kita kan ada. Nih ya nung lajarnya Haji Krishna. Oh Haji Krishna kan, man baru yang ngelapis. Mungkin kalau bang kuda untuk yang mau masuk kamu nak sing idang pesu be. Oh gitu. Nah itulah memimpin pikiran, kemudian memimpin hati. Hati ini hanya butuh kedamaian, Wi. Hanya butuh kedamaian dia, Win. Ya. Dosan miak-miak ngerago. Misal ingat kena pesuang ya gedau. Damai. Dengan siapapun berdamai. Nika ngomong lo pada. Nah, dini melaksanakan kewa. Dini pentingnya belajar spiritual, Win. Itu ya, berarti kalau ranah emosi berarti Pak. Pengendalian emosi berarti ya. Kadang-kadang kan rago ngupload kene, ada nak nganung boyo-boyo, pecak tres gitu anu kan. Ini yang harus kita ketahui, Win. Kija Win, di mana Win. Nah ada nak kelugin mendampingi kita, Win, Bang Winawan. Orang yang membenci kita, orang yang tidak peduli pada kita, orang yang sangat mencintai kita. Di antara 100 orang, Win, 80 yang membenci kita. Lebih banyak berarti. Banyak sekali. Porsinya lebih banyak membenci berarti ya. Lebih banyak haters berarti katanya. 19 yang tidak peduli. 19 yang tidak peduli. Berarti yang mencintai kita satu orang. Oh, makanya banyak hidup ini dibilang penderitaan. Gitu. Karena semua membenci. Nah, jadi kene kenapa orang banyak membenci sih? Nah, itu. Nah, jadi rumus alam semesta. Orang-orang yang membenci itu posisinya di bawah orang yang dibenci, Win. Orang yang membenci posisinya di bawah orang. Oke. Orang bodoh pasti membenci orang pinter. Ya. Orang miskin pasti membenci orang kaya. Orang gagal membenci orang sukses. Sekarang Win dibenci. Patut berbangga nggak? Apakah kita benci kepada orang yang membenci? Jangan dong.
Kasihanilah mereka karena mereka lebih bodoh, mereka lebih miskin, mereka lebih belok. Duga benda dia. Bahkan nggak usah diladeni gitu berarti. Membenci. Biarkan. Ini penyadaran ini. Oh, ya gedag kira-kira. Oh, coba lihat posisinya pasti di bawah Anda. Ini hukum alam tidak bisa ditolak, Win. Tapi apakah hitam putih kan? 1 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 2 nih kan ada juga mungkin yang membenci kita mungkin atau gimana? Itu sebagian besar berarti. Semuanya bukan sebagian besar. Orang pembenci itu karena seperti itu. Gitu ya. Win jadi bagus podcast Win. Win dibenci oleh mereka yang followernya lebih sedikit. Oh ya. Itu. Sudah dialami lah. Saking mungkin bat ni nyaca sengidang sebelum jeung Bali. Ya, nak yang mula gedag jak bayar Win tetap ya gedag Win. Oh, iya. Ini nak hukum malam ni petang jak lemah ni nak murus karena semenjak di sinilah yang jarang dia malas-malas komen mungkin dan kan cokomnya nak nyaca cek balik ya sama kita dah balik gitu dia jawabnya kalangan kok gitu kan waktu aduh kenyal malas dan dia nak walaupun ya gedag ya nak tetap mau balik aduh ya gedag tapi demen gitu ya tuh saya ngerti kan dia nih terus komen-komen jelek kan tapi terus tiap video komen itu dan menit detik itu menit ke ini menit itu sebenarnya apa dia cinta saya manjak balik nak gelam ya kan aduh yang balik yang bengkong aja oleh pindahan tetap kene-kene nak mulai ya kene berkembang gitu. Nak mulai ya kok kene do ke kudiang ben. Nah, ini lagi banyak orang yang ingin merubah orang, banyak cara ya gitu. Aduh, mungkin. Anehnya manusia. Nah, yang kedua orang yang tidak peduli. Jak udiang rago yo jak sing ada urusan apa. Kenapa? Dalam masih ya, karena ya sibuk ngurus iban kan bosing idang Win. Itu podcast aku balik sing aja sing lah waktu ya sibuk halepes meni utang kalau banyak kene gitu. Nah ini lebih untung orang yang tidak peduli apa kita lah. Ayo kasihani orang yang tidak peduli kepada kita, ayo kasihani orang pembenci kita. Nah hanya satu yang mencintai kita 100% bahkan sampai mati kita akan ditemani. Siapa itu? Kuranan kita siapa itu pada? Kamu sendiri, kita sendiri ya. Makanya do percaya kan jangan tidak hiduplah berdasarkan keyakinanmu sendiri karena risiko apapun kamu yang akan urusan. Nah itu dah makanya ya mungkin berat kurang singnya yang nerima berat yo itu yang agak berat jadi dia gitu. Bahkan kalau udah dewasa orang tua pun nggak peduli kan biasanya. Orang kedua peduli. Anak Win ini sayang Bin jani. Nyen bogen yang latunang Win sering malah. Nganten Bin ya kurang dia nomor 1 gitu. Iya. Malah panak ya nomor 1, kurang ya nomor 2, rago nomor 3 gitu. Ya asal-asalan tuh. Ya seperti itu makanya jangan. Ya kan ada lagu tak peduli omongan temanku. Aku tetap cek Bali kan urusan. Yang penting lagu man pipes kita ngurus panak dan kurang monto kan Wian. Tuh jadi ya nasana mumat jak main melalui video-video di YouTube di medsos katanya kita harus jadi orang kaya katanya ini gimana ini pada goblok miskin ini goblok kata. Tuh dengan orang jadi jokonya santra ambisi nak sugih gitu kan ben salah pang instan gitu. Ini lagi di tahun itu tadi sudah memimpin diri, memimpin pikiran, memimpin hati biar damai dengan siapapun dengan cara mengetahui bahwa nae mulo benci ke rago, nae mulo sing peduli ke rago yang mencintai diri kita. Kena yang udang yo jadi komen kene nak di komen kan yo ingat nyap yo sibuk yang ngurus nilaian ingat sehingga kira gawe bena itu jangan terlalu serius dengan orang yang komen itu
ya. Nah, juga di tahun 2025 ini banyak sekali orang membutuhkan uang, Win. Ya, ini real nih. Jak pipis nomor 1 pipis tuh pada. Makanya radio harus fokus ngalih pipis, tetapi sudah diajarkan oleh leluhur kita berdasarkan dharma. Nah, itu yang berat. Ya. Dan ya ini kan di mana-mana banyak sekali tawaran-tawaran dengan uang cepat gini gitu. Hati-hati. Gitu. Karena banyak sekali mereka juga butuh uang kan? Ya, ya. Mereka menggali uang kita dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Yani bagaimana kita sudah punya kerjaan satu di podcast ini, ada celah-celah apa lagi yang bisa menambah penghasilan kita, jalankan. Itu. Karena nak jadi jak pipis kan urusannya gitu. Iya, benar. Nak bekerja yang harus ngurus pipis tuh. Gitu. Bagaimana kita bisa mendatangkan penghasilan yang lebih banyak. Ya, kerja ini. Dan juga misalnya mendagang, lihatlah, carilah peluang-peluang yang barang-barang yang bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan. Ya, kalau dagang-dagang kecil mati kan. Ya. Ya utang kan nanti. Benar ya. Cak mengai sibuk kan tapi tidak ada hasil. Betul. Perlu strike. Karena yang di tahun 70 ke bawah itu di Tegalalan dini itu sing perlu sing liu ngelih pipes. Iya. Udah lah nak sing ada mau belanja apa tapi aturan nago tegah-tegah. Karena onya ngalap. Ya. Di Tebo mau genap ada. Menjadi termasuk Tegalalang kan telah bertebo bahwa ada pila, ada kene, ada gitu. Sudah dikontrakkan lama-lama kita sudah tidak dapat apa. Itu. Ya. Nah, bagaimana kengken aja cara apa aja ada selah aja ambil. Tak. Pang sing tadi ngoyong jadi sing tadi males-males. Ya. Itu. Nah, dan sebagai orang Bali jangan pernah berharap menjadi orang kaya. Karena orang Bali tidak ditakdirkan menjadi kaya, tetapi orang Bali ditakdirkan untuk menjadi sejahtera. Nah ini omong-omong apa bahasa-bahasa di media sosial juga kan, kalau misalnya anggaplah misalnya ada yang menebat nih kepada, wah kalau kita orang Bali semua berpikiran seperti itu, ya nanti pendatang dong yang kaya semua di Bali memanfaatkan Bali kita ini investor dong gitu. Gimana nih kepada? Betul. Kalau kaya itu hanya berurusan dengan uang. Harta ya. Tipis. Mobil apa aja kekayaan itu kan. Tapi otaknya kosong kering gitu. Nah, itu. Nah, inilah leluhur kita mengajarkan kita apa? Melaksanakan pancayatnya. Ya. Manusia yadnya malu penuhi malu kebutuhan hidup yang ngelah sisa ikhlaskan. Ya, kan dari awal. Jadi Win kan memulai ngelaran manusia yadnya kan. Maro beling kurannya bawa gedong-gedongan, lekat misi ngoras lemongan. Kan mulai berpikir benota di jong lepes nih kan. Ya. Lu bulanan, ngotonan. Begitu nyenelih menek kele. Gitu, mesangi. Inilah di Bali itu kita diajarkan keikhlasan yadnya itu kan ikhlas. Ya, pasek cak mikir cak kayak sih. Pan merata raga di Bali tapak darah. Tagline-nya mungkin pada yang trending awal sejak akhir 2024 nih di Bali, orang Bali sibuk beryadnya, orang luar sibuk mencari untung. Ya. Tagline yang rame-rame dibicarakan lah, sehingga ribut aku, wow kita ini terlalu sibuk beryadnya nih, sementara orang luar sibuk mencari untung di Bali kan? Ya, karena mereka melihat celah. Nah, gimana nih kepada? Tetapi kita tidak melihat celah. Harusnya bisa diimbangi gitu ya, Pak. Ya, nah Bali itu
medagang tuh bin buka, bin tutup, Nah, itu bin buka. itu karena yadnya katanya Pak. Ya, karena manajemen kita tidak tahu. Sebenarnya bukan yadnya nanggo kambing hitam itu. Doyadnya wah mohon. Kambing hitam itu. Wah, kita terlalu banyak karya gini ada gitu. Coba yang ngelah warung. Manage kan tuh. Coba beguleng bu desa di jatah tutup win. Nah, berarti manajemen kalahnya orang Bali ini. Agaknya sugih mau keplog win. Oke. Terus memang betul 5 miliar lah tabung tuh bu desa. Guleng tuh. Menurutnya itu melin sanggah. Padahal kan tiap bulan tuh pasti kemo karena mutimpal aja lah. Iya. Gitu. Manajemen. Coba ada ben dagang di ini. Padahal nasi lewung saja bin. Yang kemo tuh kemo nelpon sing tutup jani. Ini yang kita tidak tahu. Ini ya kelemahan kita. Semuanya harus di manage, dikelola. Doyannya nah. Di komen karena muncul tagline itu orang Bali 1000 bariannya. Orang luar sih cari untung. Dan memang yadnya itu perlu diinovasi, Win. Diinovasi. Iya. Misalnya kalau ngodalan mungkin misalnya ngodalan asarwan lu misalnya. Jani atur waktu dongnya masyarakat orang ngayah ling bulan gitu dong. Nih dah dibeli. Ya, mau gaya mah. Yadnya berjalan. Dona sistem kuno misalnya ngaben cek ling 1 tahun mau mempersiapkan gitu. Itu manajemen mereka nggak punya. Nggih. Jadi kan sudah bisa dibeli kan ke Griyo, Nunas Banten misalnya bedikan modalnya di Griyo laksanakan semua kan bisa ya. Karena ini sebenarnya yadnyo itu jangan yadnyonya di anu pada nggak di kambing hitam ya. Karena sebenarnya yadnyo itu bedin lah biasanya pada kan gini ngaben win ngaben itu dari awal sampai ngelinggihan sing lebihan kan 3 juta win. Kalau kita selesaikan dengan benar gitu. Tetapi kalau mau heboh itu bisa kalau belah juta win. Istilah Bali nak ketebak dia win. Dan yadnya sing. Yadnya itu kan ada tingkatan. Mungkin agak ngidam. Ya. Ini jadi kan nak show up-nya yang membuat mahal kan. Inilah mental. Aduh selalu nang anten modelnya kan gitu. Pola paling konsumsi misalnya nak mati itu di megebagannya liut lah. Ya, orang luar cari untung itu benar. Orang luar cari untung itu ke Bali benar. Karena apa? Karena di Bali banyak gula. Ya. Semut yang dimanapun ada. Memang kebeleh semut datang. Nah itu dah. Bahkan mengambil pekerjaan orang Bali ini orang luar boleh gitu mengambil pekerjaan orang Bali. Satu sisi yang nah ini perlu juga pemerintah turun tangan. Jangan diloloskan semua. Jangan diloloskan semua. Aturlah. Ini manajemen di pemerintahan pemerintah. Ya penting san yang nyago Bali sing cek desa adat gen sering gitu sih. Jadi ujung-ujung desa adat kan. Desa adat yang bawa stres gitu kan kene saja nih. Ini ben bang tugas berat ngurusin bule ini orang. Iya. Ya, dan penting sekali pengaturan bule itu kadang-kadang jadi win bule nguasang kene jalan-jalannya. Bisa yo negak motor kene kangen kau. Rago play kan yo. Ben rago dia ngegemelan kan yo. Tuh. Kayak anu lah, kayak apa dan kene membawa cara dijajah masih rago win. Ya, penjajahan modern katanya sekarang ini penjajahan modern. Aduh, ini kan. Pertama, tolong diatur mungkin kapasitas agak ke nerimo tamu, kualitas tamu nih kengken terima tuh harus tuin. Gitu. Jadi nak lihat tamu bisa lagi nginap ya di nih, sing ulian sing lapi pesewin. Pernah ini pada? Ya. Wih. Aten pada ya kok anu ke airport ya pangidangan ya mulai. Do ini ngoyong saya nak bisa terima kamu gini, kamu bocor anak bodoh ya tuh.
Kinten tamu makan ya. Ya. Dulu berarti nggak ada tamu yang gitu-gitu pada? Dulu sih yang berkualitas, yang sing lapis yang sing ya main. Oh ya. Jadi biar ngalih pipis ya main itu. Nah itu tujuannya bukan hanya liburan karena berbisnis dan tamu melalui mai kadang-kadang ya ngalian rumah-rumah kontrak ya Win. Ini berapa ini? Tawakin ya mudah. Bangun, DP kini ya Ben ngadap liusan kan ini. Oh gitu ya. Sekarang ya mereka ya. Liusan gitu. Ini boleh semenjak Covid ini kan. Nggih. Digarang. Betul. Itu. Nah, kengkianan tuh menyelesaikan yang sing kerjasama rego dengan pemerintah. Tapi najak mau kejang berat. Kita mengandalkan pemerintah sibuk masih ya. Iya. Desa adat diandalkan sibuk masih Sibuk masih. Ya. Betul. Kemudian yang perlu di tahun 2025 ini ya jangan berharap menjadi kaya sebagai orang Bali, jadilah sejahtera. Kemudian tambahkan penghasilan agar kebutuhan hidup kita bisa terpenuhi. Itu. Kemudian itu tambahkan juga selain penghasilan dengan pendapatan, caranya tetap ikatkan hubungan meswitran, metimpal kene. Nah, di saat yang beda penghasilnya pendapat gudang bulan kan tiba pembahasan kita flashback lagi. Penghasilan adalah hasil kerja otak dan otot. Oh, yang mau gaya agak petang lemah liung lah. Oke. Yen pendapatan mah metimpal. Oh, ya. Ada tiang kalanu. Nana Win yang bang deh nang apa. Oke. Oke, oh ya baru ingat ya. Jadi sak. Lion nang ngalih timpal. Iya. Tapi jangan sampai ada dusta antara teman. Aman hidup ke depan. Kemudian di tahun 2025 juga namanya tahun spiritual. Tahun spiritual juga ada ya. Di samping raga megai secara fisik dan otak, ini tingkatkan keyakinan pada Tuhan. Ya, siapapun Tuhan Anda, yakini bahwa Beliau menciptakan kita sudah membawa bekal untuk kita. Coba ingat ke belakang, Win. Win kan selalu khawatir sing kene. Bisa nggak Win memenuhi tuntutan hidup? Lolos kan? Ya. Nih, keyakinan pada punya ini. Yang terpenting adalah keyakinan penuh pada yang kita yakini. Dan di tahun 2025 ini kita disuruh memuja Tuhan dalam dua wujud, Win. Arde Nareswari, setengah laki, setengah perempuan. Karena Tuhan ini, ya kita di Bali kan sebenarnya pemuja Siwa. Ya, sekarang harus dipuja kedua-duanya, Siwa Durga digabungkan. Yen pidan Siwa dipuja oleh mereka kaum laki-laki yang ingin sidi. Sakti Durga dipuja oleh kaum wanita yang ingin sakti. Nah, ada persaingan. Dari dulu, dari zaman ke zaman ada persaingan antara suami dan istri. Makanya di tahun 2025 ini harus disatukan. Kekuatan Siwa dan Durga harus digabungkan. Kekuatan Ibu Pertiwi, Ayah Akasa harus digabungkan. Siapa saja yang bisa memuja beliau dalam dua wujud, dua unsur yang membantu. Wujudnya itu dalam bentuk apa? Misalnya. Kalau kita di Bali itu kan di setiap pura itu ada barong dan rangda, Win. Nah, itu digabungkan. Jangan barongnya saja, jangan rangdanya saja, keduanya. Rangda adalah perwujudan Durga, barong adalah perwujudan Siwa. Maka ada kalimat di mana nama Siwa Durga dimunculkan, di sana alam semesta bergetar untuk memberikan kebutuhan. Jangan lupa di tahun 2025 ini dekatkan diri ke asal kita, karena Tuhan adalah asal kita, Siwa Durga adalah asal kita, dan kita selalu pagi-pagi yang ngidang selalu mendekatkan diri dengan menggending-gending kan, Win? Siwa Durga, muntuk-muntuk kan? Mohon hari ini saya akan begini.
tolong tuntun pikiran, perkataan, perilaku saya. Untuk kan? Ya, nggak perlu yang repot-repot. Itu. Yen borago tuntun akan itu, selamat bo. Siwa Durga yang di Merajan itu di Rong Tiga atau ini yang Rong Tiga, oke. Ya, ingat rago ken leluhur rago lanang, wadon, kemudian siwa guru yang di tengah tuh. Ini yang harus dikembalikan. Karena sebelumnya kan sebelum COVID itu kita tuh sombong-sombong sekali, Bin. Oh ya? Gimana nih, Kak? Wah, berago nih ngidang yen sing rago sing indang gabwa kita mutah. Nah, itu adalah satu cara Tuhan untuk menyadarkan umat manusia agar yakin bahwa ada kekuatan yang maha besar di balik ini. Itu. Makanya di COVID itu kan kita diajarkan untuk kembali merawat pekarangan, merawat rumah. Yang sebelum itu kan acak hijau kadang. Ya. Itu kembali bersatu. Monto-monto kan sebenarnya. Kalau ingin lolos di tahun 2025. Itu ya, memimpin diri ya, kemudian jangan berambisi menjadi orang kaya ya, yang penting kita bisa memenuhi tuntutan hidup ya. Ya, dan yang zaman sekarang bisa bayar utang dan cicilan dan lain-lain ya. Nah, ini masalah utang lagi, masalah utang banyak sekali nih pada banyak masalah utang. Orang itu ingin melunasi utang, itu salah sekali. Utang itu harus dicicil. Nah itu, ya. Karena ian lunas utang, nak kalorinya ben ilih kan bang. Betul. Malah tergoda ben pada. Iya. Kalau lunas tak, ini tawaran nggak maunya yang ini lagi ben bo. Oh sajang lapis monin tadi yang kayak itu. Oh sekon pada. Malah semakin dilunasi semakin kita terjerat gitu. Nah ini pengelola memimpin pikiran masih. Jadi mungkin agak butuh per bulan. Kalau buman, monto pecah merdeka, Win. Ya. Do jojo berpikir, oh 1 minggu ini aman, yes merdeka. Win jalan ben 1 minggu, yes merdeka. Do sampai 10 tahun yang mulai yang panah ngidang bendan tentu. Aduh, tuh bang, nggak anak zamannya ini jago. Rasanya tingkat stres tinggi sekali orang-orang zaman sekarang ini kepada ya. Aduh, jani benepuk nih win. Aduh, rago bingung-bingung ben ini terus ngurus gini ya. Nah, nih kau gimana? Aduh. Sisi iseng bang nak ngeling gitu bonyong. Ya. Kan cerik pun gitu pada ingkek jalan itu lah. Ia naga memunyi sebagai orang tua, nah orang tua aku gitu. Orang tua ada batu, ayo kita enak. Mama kok bisa gitu ya? Oh, tahu bang. Ini cucu baru 3,5 tahun. Dode jangan pakai HP. Oma kok bisa? Oma kan kerja gitu nih ya. Gitu. Ya tak kuanang ada seng. Dewa kan main gitu ya. Sing suan. Ingat ini Win, anak-anak kita, pasangan kita yang ada di rumah kita tidak mau mendengar mendengar nasihat kita. Ya, dia akan melihat perilaku kita. Perilaku kita itulah yang akan diikuti gitu. Berarti berikan tauladan dulu baru nyuruh gitu ya. Tauladan. Oke. Kadang-kadang itu yang kebalik kan nyuruh tapi dianya tidak memberikan contoh. Ya benar. Cara menegur anak yang tepat itu gimana Pak? Kadang-kadang kan kalau kita misalnya terlalu yen nakal yen sing komang ini yen opa atau kaplak boleh nggak atau gimana itu atau gimana? Nakal kita kan bisa perhitungkan nakalnya sampai di mana. Oke, batasnya. Kalau bantas nakal mujanan kan senggengken. Kalau nakal dia nyemak strum listrik ya. Oh ya. Kalau api jemaah ya jangan. Kalau mau mencebur ke sumur ya jangan. Ya. Pantas hujan-hujan gitu kan senggengken rago pidan demen nanti hujan kan. Ya. Itu. Marah gitu boleh nggak Pak? Boleh lah. Boleh. Tetapi jangan sampai marah di dalam hati. Oh, marah untuk
marah untuk anak kan. Positifnya dia gitu ya. Jangan serius marah. Oke. Marah kan pura-pura marah aja. Ya. Nggak apa. Benar. Terus menurut Pak Da gimana? Mungkin kan zaman mungkin selalu netizen atau masyarakat tuh saat ini tuh dibayangi dengan manusia itu suatu saat kan sudah sangat gampang sekarang digantikan oleh robot katanya kan. Apa kira-kira yang sulit digantikan oleh mesin atau AI, artificial intelligence nih ke depan? Apa yang harus kita lakukan ini pada kira-kira ya? Nah ini juga sudah terjadi dari zaman ke zaman, Win. Yang pidan kan takut ada mesin. Takut ada mesin. Mesin menjalan, manusia menjalan. Takut dengan laptop dulu kan? Kan mesin ketik, mesin tak. Ada laptop mesin ketik sing mangu. Ternyata ada masih notaris tuh dia nggak mesin ketik yang biasa itu. Ya, memang ada pengurangan, tetapi akan menimbulkan pekerjaan yang baru juga, menimbulkan keahlian baru dan menjadi lapangan pekerjaan baru. Dia pasti akan mengikuti belajar. Dan sing bisa ngomong jadi kok bisa gitu. Nanti ada yang artificial intelligence itu akan diikuti juga nanti. Dan karena semua yang tercipta sekarang itu tujuannya adalah mempermudah manusia. Tetapi mempermudah ini juga ada tujuannya juga, Win. Yang pidan kan sibuk kerja. Jadi rago pangidang olahraga. Nah, kan biar ada waktu luang untuk hal yang lebih. Sebenarnya itu gunanya. Hal-hal low value itu biar nggak apa-apa lah digantikan oleh mesin, robot dan lain-lain itu. Yang high value itu biar bisa sehingga kita bisa memimpin diri bagaimana olahraga. Tidak sama sekali sing mana olahraga jadi ngelah waktu 30 menit 1 jam. Benar. Pidan cak sibuk raga bergaul jadi ngeleh pipis ulian kene gen boman kebutuhan misalnya 500 ribu awai bobin ngidang orto gitu loh. Betul. Nah, ini kan khawatir berkengken yuk, sengkengken. Justru hidup kita akan dipermudah. Ya, benar. Bisa saja kan, yang pidan yang kalau ngalih pipis kan rago ke kuto. Ling tegalalang ke kuto lah waktu Jadi bado baking, tolong kirim cek set bob sejumlah. Tuh loh. Mempermudah. Tujuannya adalah mempermudah gerak kita. Sehingga kita bisa lebih fokus. Orang-orang takut kehilangan zona nyamannya sebenarnya. Misalnya kalau ke depan ini kalau jadi di Cina waduh, jadi kayak ini mobil tuh motor tuh buat ngatin tuh sing misi supir pada baca di anda matis itu. Jadi kalau di pasar jemput robot mobil jemput. Dan pidan kan Grab itu dibenci. Sekarang yang membenci itu bisa terus ngari Grab ya. Jadi jauh pindah dia anggota Grab tuh. Gitu kan. yang sebenarnya takut. Makanya ke depannya harus beradaptasi berarti kunci. Kekhawatiran sebenarnya. Ketakutan itu kan cuma dalam pikiran. Coba dihadapi sehingga kengken. Jadi ini mengenap ragu ngidang di HP kan. Mengenap saja ngidang. Ngedit video ngidang kan. Itulah. Dipermudah sehingga kita lebih banyak bisa memimpin diri. Menjaga pemikiran. Orang yang pikir-pikir hidupnya nak sederhana kalau kita mau menghadapinya dengan sederhana. Bagi yang punya utang tinggi sekali misalnya zaman sekarang kan banyak nih mungkin banyak yang terjerat utang tinggi. Solusi secara spiritual kayaknya cara itu harus berani ikhlas. Misalnya punya apa asetnya yang ikhlas gitu ya, ikhlas merelakan asetnya. Sebenarnya aset itu kan sebenarnya tabungan. Yang utang tuh bisa dengar jauh lebih penting tenang loh daripada memiliki banyak aset. Daripada memiliki banyak aset. Makanya ada
Jadi tiang kata-kata ada di YouTube loh. Ada orang kaya sekali nih. Salah satu terkaya di dunia loh. Buat tua tapi nak nih. Ya. 70. Aku aneh ya. Kalau kamu maumu seperti apa sekarang nih sekarang? Saya rela kehilangan semua kekayaan saya dan kembali ke usia 20 meskipun saya tidak punya apa-apa. Hidup saya biasa-biasa saja gitu. Berarti ya sing ke umur tua itu sangat menakutkan berarti pada ya. 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 Dan coba ada yang pidan Win lekat ada ngabo apa Win? Ya. Yen mati nak sing ada ngabo apa. Makanya hidup raga ini kan sandiwara kan sebenarnya. Benar tuh. Kadang-kadang pikir-pikir aja. Daugen berbuat misalnya masalah pipes kuda perlu pes bola monto cak membatasi. Karangan aja perlu dibatasi. Maka membatasi pikiran ini penting sekali. Penting sekali. Gitu. Caranya makin gimana cara membatasi ini kepada? Misalnya apa? Keinginan apa? Kita punya mobil. Tepuk mobil baru. Bengelah. Oyang bengelah. Oke. Merasa cukup tuh yang sulit pada. Ada teori khusus kan itu bergaul dengan orang-orang yang cukup. Itu ya. Yang misalnya yang kaya tapi hidupnya sudah biasa-biasa saja itu. Coba nak suge-suge itu mau kaya raya tuh nak biasa-biasa kan ya. Iya, pamer-pamer itu. Men kengken ngapiliung lah pipes belanyangku do. Oke. Gitu loh. Dan orang-orang yang liung lah pipis tuh nak berat ya kalau nak teko nyilih ngideh itu berat ngurus gitu ya. Ya. Makanya Pak Dek terus berdoa biar tidak dijadikan orang kaya. Nadean jadi orang bahagia, Win. Ya. Itu. Liu Pak Dek ngelatih orang kaya aja. Bang nyilepes 1M nyilepes yang mulia gitu. Hedeng nih Pak Dek mune 5M tiang PC di luar. Kudiang nih kan pada engken cara nage. Nah aja ikhlas kan biar pidana go ikhlas ini aja ikhlas aja wek tuh bakar tuh kita ngorek kuitansin pasti ingat kan gue gitu. Tuh api ingatan gitu tagih gitu kelbak ini orang sing lah. Kalau matiang anak sing lah kengkian. Itu. Sebagian besar orang yang sudah lebih dia mau bekerja untuk memberi orang gitu ya. Menaklian ben pikir no? Ya. Coba Win kan malah timpal-timpal sugih tuh. Ya. Ternyata di belakangnya ini kalau bantu pengang Mas Ewe. Itu banyak orang-orang kaya itu ternyata. Ya. Makanya Leon, ada politisi sugih turuhan masih ketiak. Stres nah Pak Win kita cek dia TM bal terus yang nage nage. Tuh kan kita. Duga kan kita tamu nak terus tekau ya. Kurangnya bobo ngajak ngorek ngai kopi gena kene gitu. Soto bobo ujung-ujung sakit karena terakhir yang tepuk ngai status ketika orang punya uang selalu disapa, "Hei, apa gimana kabarmu?" Ketika tidak punya uang, kamu siapa gitu. Sing kenal. Jak saja. Gitu kan dengan status kan nak suge berarti mau sakit hati aja ya makanya apa aja nih orang-orang yang tua-tua pidan tuh nak udah dia ngon bin jak biasa kan hidup bebas gitu nak hidup nih cara cangkrang pedati bin beten bin di tengah bin tidur pangidang raga seimbang itu kebijaksanaan orang Bali itu harus walaupun zaman kene ngerdak kene raga cek kangwang kok itu tetap karena itu akan memberikan kenikmatan dalam hidup. Gitu. Ben zaman jani kau never pikir gitu orang blog, kenapa? Bang orang blog itu pada ya. Bang blog nak nyamannya nak raga kalau Win. Aduh. Yang penting tidur agak luwung. Sehat tuh. Makan agak luwung. Olahraga gitu do. Do ambisi kene ambisi ketu sing ada sing apa mesti kalau. Ya. Gitu. Siap. Oke Pak Dek, semua nih Pak Dek, pencerahan yang. Ya, nah tapi terakhir apa aja intin ya. Apa aja gaya jemaah
ingatkan apa namanya, ken niskalo ya. Itu bicara orang santai ingatkan kemerajaan. Nah, nyak menceritakan benar. Kenapa kemerajaan sebenarnya begini? Energi di merajaan itu loh. Sebut mukulak kalau pengujiannya negak itu, yes, katanya tenang. Pesu pemikiran ragana benar-benar. Itu sih sebenarnya yang dilogikakan. Gitu. Sing jodoh dewa gitu nulis raga itu sing. Karena energi di sana waktu melaspas itu dikasih energi lebih di sana sehingga ada vibrasi yang bisa ngecas. Yang raga berdoa itu sebenarnya sing untuk memohon apa? Sing sebenarnya raga mendekatkan diri pada Tuhan tuh menyatukan energi raga dengan energi beliau. Karena Win kan sudah yakin bahwa kita itu percikan kecil di beliau. Banyak sifat-sifat raga seperti beliau. Lebih bijaksana, lebih sabar, lebih tenang. Yang sifat manusia kan dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya Win mulai krodet gitu di jalannya, kerjuma nak krodet Win. Itu lingkungan. Makanya penting raga kemerajaan. Manus selalu kerjuma kemerajaan. Ya, itu. Siap. Itu sih sebenarnya. Dan masalah spiritual itu setelah Pak Dek jalan-jalan itu sing ada sing ngapain. Nah, pada intinya raga itu bisa menjalani hidup dengan senyuman manis. Kita menyadari bahwa hidup ini dualitas. Cara orang usaha itu ada nak demen, ada nak sing peduli, ada nak gedag liu gitu. Ya, dipanggil nak meluk itu. Itu. Makan yang patut pangtelu ke petang ya makan. Itu. Sayang panak, sayang kurang, hormati orang tua, baik dengan tetangga. Ada saya ngapa kan Win? Oke. Tapi bagi anak muda kadang-kadang kan pasti punya ambisi loh. Saya ingin seni ini, saya ingin gini gitu. Nak muda kok gitu. Nanti muda gitu. Oh, nyana gitu betul. Itu panggung sandiwara nih di peran aja di jauh peran muda ya gampang gitu. Makanya gede Pramo orang woi kalau masih muda silakan habiskan semua rasa penasaranmu sampai maksimal ya ngidang usia 30 yang ngidang nah Kang Wang 40. Makanya kan ajaran kemarin ada si Wulatri nih lu dako kengken ya sing. Kan lemu paling jahat ya. Tapi yang bawa waktu nih sadar ya. Mencapai yang dasar gitu. Tapi di usia berapapun kita karena beling pidana rajin tuh dia naga nu masuk ingatan ide Sang Hyang Widi sebagai Saraswati, yen naga nganten ingatan ide Sang Hyang Widi sebagai Rambut Sedano, yen berpensiun ingatan ide sebagai Siwa Durga, gitu kan. Jen kan bedik-bedik ke niskala aja aman hidup. Dojak pikir nih kan kena ikutan. Jadi nak serba logika nih, apa yang tidak bisa di luar dari sains itu tidak ada gitu kan ya? Ya, tetapi sains itu berasal dari tidak ada. Nah, tidak ada apa yang ada. Tidak ada itu pun yang ada gitu. Ya udah bahas khusus Pak. Aduh. Oke, pada semua nih pada kita tutup. Nah, pokoknya inung ngidang kedek kenyam kan mau demen nanti ya nih. Oke, kepada semua kita tutup. Om santi.